Demokrasi bukanlah momentum instan yang hanya hidup saat pesta demokrasi digelar. Demokrasi adalah nafas berkelanjutan yang harus dirawat, dijaga, dan dikuatkan. Bahkan di saat tahapan pemilu belum dimulai. Selamat datang dalam Kaleidoskop Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang semester pertama tahun 2026. Sebuah catatan pengawasan, penghentian, dan konsolidasi tanpa henti untuk menjaga integritas demokrasi di Kota Garang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Di masa non-tahapan seringkali dipersepsikan sebagai masa senggang. Namun bagi Bawaslu Kabupaten Rembang, masa non-tahapan justru merupakan fondasi krusial untuk menguatkan pilar-pilar demokrasi. Sepanjang semester pertama tahun 2026 dari Januari hingga Juni, kami berfokus memperkuat kondisi kelembagaan, menjaga keakuratan data pemilih berkelanjutan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas tata kelola hukum dan keterbukaan informasi publik. Laporan kinerja ini adalah wujud akuntabilitas dan komitmen transparansi kami kepada seluruh warga Kabupaten Rembang. Selamat menyaksikan Kaleidoskop Kinerja Bawaslu Kabupaten Rembang semester pertama tahun 2026. Memasuki divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas, pencegahan ini menjadi benteng utama Bawaslu dalam pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Bawaslu melayangkan 6 kali surat saran perbaikan sepanjang triwulan pertama dan kedua tahun 2026. Saran perbaikan ini mencakup pembenahan data 728 pemilih meninggal dunia yang terdiri atas 399 pemilih laki-laki dan 329 pemilih perempuan, serta pencatatan 2 pemilih baru. Seluruh data tersebut telah ditindaklanjuti secara langsung oleh KPU Kabupaten Rembang. Selain itu, untuk mencegah potensi pelanggaran dan sengketa sejak dini, Bawaslu melayangkan 2 kali imbauan resmi kepada KPU Kabupaten Rembang, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2026 dan 24 Juni 2026. Guna menjamin data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan valid, Bawaslu hadir langsung mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi DPB tahun 2026 sebanyak 2 kali, yaitu pada triwulan 1 tanggal 2 April tahun 2026 dan triwulan 2 tanggal 2 Juli 2026. Tak hanya itu, pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas atau COPTAS juga digelar di 14 kecamatan yang tersebar di 30 desa dan kelurahan. Fokus pengawasan diarahkan kepada kategori pemilih invalid, lansia berusia 100 tahun ke atas, ketidaksesuaian alamat, hingga pemilih ganda. Pengawasan yang kuat lahir dari masyarakat. Melalui program Bawaslu Go to School, ketua dan anggota Bawaslu hadir langsung menjadi pembina upacara hari Senin di sekolah. Terdapat 2 sekolah yang telah diselenggarakan program Bawaslu Go to School, yakni SMK Muhammadiyah Gunung dan SMK Avicenna Lasem untuk memberikan pendidikan pengawas partisipatif. Bawaslu juga memperkuat pengawasan pada generasi muda dengan melantik 209 anggota Satuan Karya Pramuka Adesta Pemilu. Sementara melalui program pendidikan pengawas partisipatif atau P2P, sebanyak 82 peserta yang berhasil dibina dan kini terwadahi dalam komunitas pesisir atau pengawas partisipatif Rembang. Di era keterbukaan, Humas Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen membangun komunikasi 2 arah yang transparan. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Humas telah memproduksi dan mempublikasikan ratusan konten edukatif di seluruh kanal media sosial.
Capaian tersebut meliputi 62 poster edukasi, 110 poster foto kegiatan, 48 poster berita, 16 video podcast, 50 video kegiatan, 46 video edukasi, 75 berita website, serta 27 poster ucapan hari besar. Menuju divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, penegakan keadilan pemilu membutuhkan dokumentasi yang tertata dan sistematis. Evaluasi data penanganan pelanggaran secara berkala dikompilasi melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah hingga Bawaslu RI. Melalui aplikasi Sigap Lapor, digitalisasi penanganan perkara terus diperbaharui agar seluruh informasi terdokumentasi secara lengkap dan terintegrasi. Bawaslu Rembang juga mengasah pemahaman regulasi melalui evaluasi penanganan pelanggaran bertema analisis harmonisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, edukasi penanganan pelanggaran serta penerimaan laporan dan kajian awal juga disimulasikan secara langsung kepada pelajar melalui MPLS dan anggota SAPKA Adiasta Pemilu. Keterbukaan informasi adalah wujud transparansi badan publik. Bawaslu Kabupaten Rembang membuktikannya melalui penyusunan Daftar Informasi Publik atau DIP dan keikutsertaan aktif dalam monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Persiapan matang dilakukan melalui rapat persiapan MONEF KIP pada 7 Mei 2026. Disusul evaluasi pengelolaan data dan informasi pada 12 Mei 2026 serta penetapan finalisasi SKDIP triwulan 1. Hal ini menjamin publik dapat mengakses informasi kelembagaan dengan transparan dan akuntabel. Beralih ke Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, merawat nilai demokrasi di luar masa tahapan membutuhkan kolaborasi luas. Sepanjang semester 1 2026, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan 56 kegiatan konsolidasi demokrasi dengan menggandeng mahasiswa, organisasi mahasiswa, ormas, dan partai politik di Kabupaten Rembang. Di lingkungan internal, penguatan kapasitas staf diselenggarakan melalui program Sinau Regulasi atau SISI untuk mendalami perkembangan regulasi kepemiluan. Dalam fungsi pengawasan hukum, Bawaslu mengawal ketat verifikasi faktual administrasi partai politik. Dari 11 partai politik di Kabupaten Rembang, hasil pengawasan mencatat 6 partai politik berstatus sesuai administrasi dan 5 partai politik berstatus tidak sesuai administrasi. Peningkatan literasi hukum masyarakat juga dilakukan melalui kelas sengketa atau Bawaslu Mengajar. Program ini telah diselenggarakan di STAIL Anwar Saran dan STAIL Kamal Saran. Edukasi ini juga diperluas melalui media sosial lewat 5 episode video podcast Ngeronda, mengobrol tentang pemilu dan pilkada. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan menjadi fondasi soliditas internal lembaga. Bawaslu Rembang secara berkala mengawasi kondisi penyimpanan logistik pemilu di gudang KPU Kabupaten Rembang agar tetap terawat dan aman. Secara tata kelola organisasi, Bawaslu menyusun program kerja tahunan yang disinkronkan ke Bawaslu Jawa Tengah melalui redesign denah ruang kantor kerja sekretariat untuk kenyamanan koordinasi serta menjaga tertib administrasi melalui penyusunan jurnal kegiatan dan pemeliharaan arsip. Selain itu, kebugaran dan kebersamaan pegawai dijaga melalui program Jumat Sehati, salah satunya lewat pertandingan persahabatan Menisyoker bersama Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Pati. Inovasi digital juga terus dihadirkan melalui pembuatan video best practice dan video ngabuburit pengawasan di bulan Ramadan. Seluruhnya dievaluasi berkala melalui rapat manajemen SDM dan kesekretariatan demi menjaga efektivitas serta profesionalisme lembaga. Semester pertama tahun 2026 telah membuktikan bahwa masa non-tahapan bukanlah jeda, melainkan kesempatan emas untuk memperkuat akar demokrasi. Dengan pengawasan yang presisi, inovasi berkelanjutan, dan integrasi yang tak tergoyahkan, Bawaslu Kabupaten Rembang siap mengawal masa depan demokrasi Indonesia.